Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada nabi kita yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in sampai kepada kita umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hasan al-Banna pernah berkata bahwasanya manusia seringkali menginginkan dunia dan segala keindahan isinya. Padahal menurut Hasan al-Banna, dunia itu sendiri adalah hukuman bagi Adam. Jadi kita manusia kerap kali menginginkan sesuatu yang padahal sesuatu yang kita anggap indah, yang kita anggap menyenangkan itu adalah hukuman. Ini selaras juga dengan hadis Nabi yang mengatakan bahwasanya dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman, tapi surga bagi orang-orang yang kafir. Oleh karenanya ketika kita bisa atau mampu untuk menganggap bahwa dunia ini adalah penjara, sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang mengekang, yang terikat oleh aturan, yang terikat oleh keterbatasan, kefanaan, maka kita tidak akan pernah menganggap bahwa dunia ini adalah tempat kesenangan atau tempat yang bisa kita habiskan waktu kita untuk kesenangan dunia itu. Tapi ketika kita menganggap bahwa dunia ini adalah surga, maka hati kita akan terpaut padanya. Kita tidak ingin berpisah dengannya. Kita kerap kali terlupa bahwasanya kita hidup di dunia ini tidak lain dan tidak bukan esensi manusia hidup adalah untuk beribadah kepada Allah. Sehingga dunia adalah tempat yang Allah sediakan bagi kita untuk mencari, memupuk bekal-bekal sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ending dari perjalanan kita itu antara kebahagiaan surga dan siksaan neraka. Nah, kedua ending ini tergantung daripada bagaimana kita menjalani kehidupan kita selama di dunia. Ada sebuah analogi yang sangat menarik. Ketika seorang nelayan pergi ke tengah lautan untuk mencari mutiara terindah di dasar lautan dengan perbekalan tabung oksigen yang hanya bisa bertahan 2 jam, kemudian dia menyelam ke dasar lautan. Tapi apa yang terjadi ketika dia menyelam ke dasar lautan? Dia terpalingkan oleh keindahan-keindahan yang ada di dasar lautan, ikan-ikan, pemandangan lautan, terumbu karang dan lain sebagainya. Dia menghabiskan waktunya untuk melihat hal-hal yang baru dilihat oleh matanya, yang membuat senang dan bahagia hatinya, tanpa dia sadari bahwa oksigen yang dia bawa yang hanya berkapasitas 2 jam lambat laun menipis dan akhirnya habis dan membuat dia kehabisan napas yang akhirnya mati di tengah laut sebelum dia menyelesaikan tugasnya untuk mencari mutiara terindah. Begitulah Allah menyinggung hal tersebut di dalam Al-Quran sebagaimana tertera dalam surat At-Takatsur, Al-Hakumut Takatsur, bahwasanya manusia itu terlalaikan oleh kemegahan-kemegahan dunia. Kemegahan-kemegahan dunia telah membuat manusia terlalai, terkesampingkan daripada kepentingan yang seharusnya. Hatta zurtumul maqabir, sampai manusia itu tenggelam gitu, sampai manusia itu dikebumikan, manusia itu dikubur. Jadi manusia terlalu sibuk dengan hal-hal yang membuatnya berpaling, keinginan duniawi yang semu, yang fana. Dia habiskan waktunya untuk memupuk harta, meninggikan jabatan, cari kedudukan sosial, sampai waktu habis tanpa dia mengumpulkan bekal demi bekal perjalanan hidupnya hingga bisa bertemu dengan Allah SWT. Maka alangkah baiknya ketika kita bisa menyikapi kehidupan ini dengan cara yang tepat, cara yang semestinya sebagaimana Allah berikan petunjuk kepada manusia melalui Al-Quran dan hadis yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, bagaimana Nabi menyikapi kehidupan ini. Dengan demikian kita bisa kembali menghadap Allah dengan kebanggaan, dengan prestasi-prestasi yang bisa membawa kita kepada keselamatan dunia dan akhirat. Karena apapun yang manusia inginkan, apapun yang manusia cari dalam kehidupan ini, pada intinya adalah semua kebahagiaan, kenikmatan itu adalah kefanaan, adalah kesemuan. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Harta akan kita tinggalkan, keluarga akan kita tinggalkan, jabatan akan kita tinggalkan. Tidak ada yang abadi. Yang akan kita bawa ke hadapan Allah bukan jabatan, bukan harta, bukan keluarga, tapi amal kita selama hidup kita itu kita gunakan untuk apa. Semakin kita memupuk harta, semakin kita mencari kehidupan duniawi, maka tidak akan pernah ada habisnya kepuasan manusia. Seandainya manusia diberikan satu lembah gunung yang berisi emas, gunung itu manusia tidak akan cukup. Manusia pasti menginginkan gunung yang kedua,
Setelah manusia mendapatkan gunung yang kedua, dia inginkan gunung yang ketiga, sampai terus tidak akan ada habisnya, sampai tanah kuburan menyumpal mulutnya. Artinya kematian sudah benar-benar ada di hadapan matanya. Akhirnya manusia kembali kepada Allah dengan penyesalan yang teramat sangat. Itulah kadang manusia, segunung inginnya manusia meski hanya sendok lebar mulutnya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bisa memaksimalkan kehidupan ini dengan baik, dan kita bisa kembali kepada Allah, menghadap Allah dengan kebanggaan, dengan sukacita, sampai Allah menyeru kita, ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang soleh, kembalilah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembali kepadaku, kata Allah, dengan ketenangan, kesejahteraan, dengan sukacita, tidak ada rasa takut. Allah sambut kita dengan kebahagiaan, dan kita bisa berbahagia bertemu dengan Allah. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wasikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.